Talkshow hari ini. Langsung aja aku sapa ya. Halo, selamat sore. Halo Mas Firman. Apa kabar Indi? Baik sekali. Gimana kabarnya Mas Firman? Alhamdulillah sehat ya. Ini kayak suaranya ada Ada apanya tuh? apa itu namanya getaran timbra apa? Penyanyi tuh kayak gitu ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh. Ternyata bikinan sendiri Konselor Gracia. Oke. Kabarnya baik, Selen. Baik. Alhamdulillah. Saya manggilnya baik. Selen ya. Boleh, Selen boleh, Indi boleh. Indi boleh, Selen boleh ya. Iya, seenak aja, senyaman aja. Oke deh, ya udah Indi aja lah ya. Oke. Indi ini lahir di Surabaya Mm-mm. tahun 97 bulan Januari ya. Iya. Oke. Jadi Konselor Gracia kalau Anda belum kenal, ini tak kenalin dulu nih ya, khususnya warga Malang nih ya. Pendengar Konselor Gracia, siapa nih gitu ya. Siapa nih kok cantik gitu ya. Bisa aja ini padahal mah enggak. Oke, Indi nyanyi udah dari umur berapa kira-kira? Kalau nyanyi dari dulu awalnya bermusik tuh gitaran dulu sih. Suka main gitar dulu dari SD. Dari SD ya? Iya. SD udah belajar gitar. Cuman kayak kepo-kepo doang. Oh gitu. Gitar tuh kayak gimana sih gitu. Ya Pengenalannya udah. udah mulai SD ya? Tapi cuman kayak main di rumah doang. Nyanyi cuman di kamar mandi doang kayak gitu. Yang kenalin pertama kali ke musik siapa dulu? Papa dulu, Oh, gitu. suka main gitar kan di rumah. Terus ya udah waktu SD tuh kepo gitu. Apaan sih Pak itu? Ajarin Po gitu. Tapi ayah sendiri apa namanya memang di bidang musik juga atau Enggak. cuman suka musik gitu ya? Iya, kalau itu penyanyi kamar lebih ke papa. Karaokean di kamar lebih ke sana sih. Oh gitu ya. Aduh, karaoke di kamar untung nggak diajarin yang dangdut ya. Oke, jadi Indi ini udah dari SD udah kenal musik, artinya udah belajar musik gitu ya, bermain apa namanya alat musik ya, gitar kayak gitu. Nah, ini kan ada yang menarik juga gitu ya, banyak pengalaman yang akhirnya jadi sebuah lirik lagu nih, ya kan? Itu gimana ceritanya? Apakah duniamu tuh sekelam itu atau gimana? Mungkin iya. Iya lagi. Seperti single yang pertama, ya kan, The Night. Itu kan katanya juga ngabarin ke pendengarmu sendiri gitu ya, kalau kamu lagi bercerita di lagu ini gitu. Apa namanya itu memang asli kejadian pribadi seperti itu gimana? Iya, itu yang di The Night itu beneran kejadian pribadi. Jadi ceritanya waktu itu di lagu The Night ini nyeritain waktu aku lagi punya perasaan sama sahabat aku sendiri kan. Dan ya itu pure beneran pengalaman pribadi yang bener-bener aku rasain waktu itu. Terus lanjut ke single yang kedua nggak sih? Lanjut ke single yang kedua. Iya. Artinya kisahnya masih sama? Berhubungan berhubungan? menceritakan satu orang yang sama. Oh my god. Oh my god. Oke, tahun 2020 bulan Desember. Desember 2020, 18 Desember 2020 tepatnya rilisnya. Dan ini diciptainnya dalam waktu berapa lama untuk lagu ini sendiri? Sebenarnya di lagu The Night ini ada cerita menarik tersendiri sih. Jadi sebenarnya ini lagu The Night ini sebelumnya udah ada. Ini kan ceritanya tentang waktu aku suka sama sahabat aku sendiri kan Mas ya. Dan ini sebenarnya lagu bukan untuk dirilis tapi untuk konsumsi pribadi, dan waktu itu sebenarnya lagu ini adalah buat kado. Oh gitu. Ke kisah orang ya? ini. Dan aduh, anak muda. cerita cinta anak muda banget ini. Oke deh, lagunya bagus banget Konselor Gracia. Anda juga bisa request lagu ini meskipun ini udah dirilis yang pertama dulu ya di tahun 2020, dan sekarang sudah ada single keduanya. Masih di The Afternoon Show sore hari ini. The Afternoon Show. Oke, balik lagi nih Indi. Indi dulu nyanyi itu atau mengenal musik mulai SD gitu ya. Dan kabarnya pernah juga punya band di SMA waktu itu ya. SMP sih. SMP punya band ya? Band-band buat ngisi pensi doang. Oh gitu. Itu kayak band-band iseng waktu itu. Jadi ya udah biasa kan pensinya anak SMP tuh. Waktu itu
kayak kepengen ada band cewek gitu waktu itu. Oh gitu. Ya udah karena aku waktu itu sering ikutan kelas meeting gitarin teman aku. Jadi aku yang gitaran, teman aku yang nyanyi gitu biasanya. Nah, akhirnya waktu itu ditanyain sama salah satu guru aku. Ayo Indi, kamu mau bikin band nggak gitu? Hah, ngapain Pak gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, ayo sama anak-anak buat ngisi pensi aja nyanyi 2 lagu. Ya udah terserah gitu. Tapi akhirnya keterusan kan dari situ kan? Artinya lagi cinta-cintanya sama musik kan setelah itu kan? Waktu itu iya, jadi itu gara-gara band itu momen pertama aku pegang gitar elektrik waktu itu. Oh my god. Jadi sebelumnya kan aku pegangnya gitar akustik. Ha. Di rumah pun ada gitar akustik. Ha. Nah itu yang bikin band-band iseng cuma buat bikin pensi, cuma buat ngisi pensi. Itu momen pertama aku pegang gitar elektrik. Terus teman-teman kemana aja tuh? Artinya kenapa nggak ditulisin? Waduh ini band cewek kayaknya asik nih gitu. Soalnya emang niatnya cuma iseng aja Oh, gitu, gitu. kayak nggak ada visi buat ke Kedepannya depannya gitu ya. Jadi ya udah ketika pensinya kelar ya udah bandnya kelar. Terus apa namanya? Tadi kan unik juga sih ya lagu untuk hadiah sebenarnya gitu ya. Kenapa kok akhirnya aduh ini kayaknya kalau iseng terus nggak bakal jadi sebuah karya yang dikenal sama publik nih. Ya udah deh langsung aja difloorkan sekalian gitu ya jadi seorang solois gitu. Itu niatnya udah niat banget atau memang sekedar inilah karya saya atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang niat banget atau gimana niat awal aku terjun di dunia musik tuh dari dulu aku tuh kayak kurang pede gitu loh Mas. Buat bener-bener terjun. Makanya kenapa dari tadi kayak bilang cuman buat iseng aja. Soalnya emang dulu aku memandang musik itu cuman buat hobi. Di satu sisi juga dari sisi keluarga dulu sih kurang support dulu. Iya. Dan ya udah deh akhirnya ya udah cuma buat sekedar hobi aja. Nah, ketika kuliah, masuk kuliah, aku ketemu tuh teman-teman yang benar-benar support kalau dibilang aku tuh kamu lo bisa, kamu lo punya sesuatu gitu. Kenapa nggak dicoba aja? Ini salah satunya teman saya yang di sebelah saya. Gak kelihatan ya Consuela Gracia udah santai aja. Terus hantu dia. Oke. Terus karena banyak yang support dari teman-teman sendiri gitu ya. Waktu kuliah banyak yang support dan ya udah akhirnya dari lingkungan banyak support, akhirnya aku nyoba dan ternyata ketika aku punya niat yang bisa dibilang oke lah, udah mantep nih niat buat bener-bener terjun, dari keluarga pun ternyata juga support. Jadinya ya udah dijalani dulu gitu. Ini ada di Instagram gitu ya katanya saya kira Niki Zevanya. Malah tadi awal datang ke sini ya kan tak kira Bubu loh. Ini kayaknya saya pakai masker deh. Oh gitu ya. Banyak yang tanda tanya ya akhirnya ya. Tapi apa namanya, ini unik sekali Consuela Gracia ya, dari iseng terus akhirnya jadi sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Termasuk single yang kedua adalah Trap Me. Ini kan judulnya aja udah kayak gitu ya. Aduh, ini untuk single Trap Me sendiri yang sekarang jadi single kedua gitu ya. Ini mulai dibikinnya itu sejak itu dirilis yang pertama atau baru-baru ini juga untuk Trap Me? Sebenarnya kalau kan tadi kalau The Night itu sebenarnya lagunya udah lama tapi cuma buat konsumsi pribadi. Nah, ketika aku di tahun 2019 sih awalnya kayak oke lah, aku kepengen terjun di industri musik. Waktu itu kepengennya sebenarnya buat rilis single pertama itu yang Trap Me. Oh gitu. Iya. Jadi itu benar-benar udah lama juga ya sekarang ya. Sama sekali nggak menyentuh The Night yang ya emang itu lagu sebenarnya bukan untuk di-share waktu itu The Night. Nah, tapi ada salah satu teman aku yang ngeproduser lagu The Night dan Trap Me juga, namanya Mas Ongki Yosep. Itu bilang, "Kenapa nggak lagumu yang itu yang buat si Doi itu dirilis tapi ntar dirombak liriknya diganti sedikit dan notasinya juga diganti sedikit, kayaknya menarik deh, kayaknya seru deh gitu. Seriusan Mas gitu."
Terus akhirnya yang The Night lah yang dinaikin Akhirnya duluan gitu ya. The Night Oke. dinaikin duluan, yang kedua baru Trap Me. Oke, artinya Trap Me waktu itu sudah dibikin juga gitu ya. Iya. Oke. Saat ini apa namanya single dari Trap Me ini sendiri juga sudah mulai diperkenalkan ini kawan Solagrasia. Jadi Anda juga udah bisa request lagu ini di Solagrasia FM tentunya. Nah, Trap Me. Nah, tadi kalau ceritanya di awal untuk single yang The Night gitu ya, itu juga ya deep juga ya. Kalau Trap Me sendiri gimana sih? Mungkin bisa ceritakan juga kisahnya. Kalau Trap Me itu sebenarnya kelanjutan dari cerita di lagu The Night kan. Kalau The Night itu waktu itu cerita di momen dimana aku punya perasaan sama sahabat aku sendiri. Oke. Itu kayak lebih ke happy momennya, kayak orang lagi falling in love di The Night. Dan di Trap Me itu yang kelanjutan cerita dari The Night itu lebih ke ternyata hubungan yang baik di awal nggak menjamin hubungan itu akan baik seterusnya. Dan ternyata di Trap Me itu aku ngerasain kalau hubunganku ternyata nggak berjalan dengan baik. Waktu itu kayak gitu. Nggak berjalan dengan baiknya itu seperti apa? Tidak Kan berjalan. banyak kasus kan, ya kan? Kalau dilihat dari liriknya aja udah ya kan? Kasusnya kan banyak sekali ya kan. Hubungan yang tidak baik itu kan bisa jadi karena perselingkuhan juga bisa gitu ya. Karena kita sakit hati tapi kita tidak mau melepaskannya atau gimana gitu. Nah, ini kisahnya kayak gimana? Di Trap Me ini jadi partner aku ini suka selingkuh. Oke. Karena perselingkuhan kayak Karena gitu. permasalahan perselingkuhan Karena ya. permasalahan Oke. perselingkuhan. Dan Terus? karena ibaratnya kayak aku tuh udah terlanjur sayang gitu sama orang ini. Dan di Trap Me ini aku kayak masih denial kalau hubunganku itu sebenarnya udah nggak bisa dilanjutin, tapi aku masih maksa buat ngelanjutin. Aku masih maksa buat mertahanin hubungan ini meskipun sebenarnya aku udah nggak kuat. Oke. Kayak gitu. Dan akhirnya aku ngebiarin dia buat yaudah kamu nggak apa-apa nyakitin aku, kamu nggak apa-apa nyelingkuhin aku, kamu nggak apa-apa ngelakuin keburukan apapun buat aku asal kamu nggak ninggalin aku. Kayak gitu. Wow. Ini pasti teman-temannya si penulis lagu ya kan, saya bilangnya gitu aja ya. Teman saya pada bilang gitu semua. Seperti yang di samping ya. Oke, terlepas dari itu ya kan, kisahnya kayak gimana sekarang? Apakah masih seperti di dalam lagu ini atau udah lepas nih? Gimana ya? Atau mungkin nanti bakal jadi lagu lagi nih? Bisa Sepertinya jadi ya? lanjutannya nanti di lagu ketiga. Oh iya oke surprise nih kalau Solagrasia. Aku mau tanya nih ya, Iya, yang Mas. jadi semangat kamu untuk berkarya di industri ini tuh apa sih sebenarnya? Kan banyak ya solois di Indonesia, bahkan mungkin yang lokal pun juga sekarang udah bermunculan kayak gitu ya. Di Surabaya apalagi ya, gudangnya musik kayaknya. Itu apa sih? Dan niatnya itu apa? Atau oke lah aku berkarya untuk ya untuk bekerja misalkan ya kan, atau mungkin berkarya karena ingin menyalurkan sebuah bakat yang saya miliki atau gimana sih sebenarnya? Kalau ditanya tujuan sebenarnya itu Jangan bilang iseng lagi ya. enggak serius. Oke. Karena aku lebih ke di lagu-laguku lebih ke bercerita kan ya Mas ya. Iya. Dan sebenarnya aku tuh tipe orang yang nggak bisa buat cerita ke banyak orang, termasuk misal ke temen deketku pun gitu. Aku kadang kesusahan buat cerita, kayak aku tuh kadang mikirnya tuh ntar kalau dia tiba-tiba ada masalah juga, terus tiba-tiba aku cerita masalahku kayak cuma buat nambah-nambahin masalah aja. Nambahin gitu. beban ya. Nambahin beban. Jadi Beban teman jadinya. iya. Jadinya terus? selama ini aku kalau punya masalah selalu aku pendam sendiri, dan itu sebenarnya nggak baik kan. Nggak baik lah. Jadi dari dulu sebelum aku terjun ke dunia musik pun aku dari dulu suka nulis, emang suka nulis. Dan nah itu karena aku susah buat cerita ke orang lain, akhirnya pelampiasanku adalah ketulisan. Oke. Ketulisan. Dan ketika sekarang aku sudah punya karya atau sudah punya lagu, mungkin di lagu-laguku ini akan aku jadikan media buat bercerita, kayak kalian lebih ke sana dan lebih ke bisa melampiaskan emosi kan, bisa ketika aku ngerasa sedih atau ngerasa seneng, ya udah itu momen-momen aku ke depan
emosi-emosiku yang aku dapat bakal aku tumpahin di lagu semua. Sepertinya seperti itu. Oke, jadi intinya kadang orang itu kan punya masalah tapi nggak jadi apa-apa gitu ya. Bahkan justru malah dia itu ngedrop ya kan, terus nangis gitu ya. Dan Tapi ini jadi karya Konsulat Gracia itu sesuatu yang positif ya, positif banget kalau menurut aku sih Konsulat Gracia. Terus itu jadi apa ya, niat kamu pribadi, artinya nggak ada ya udahlah didorong sama orang tua. Kamu kan pandai menulis ya, pintar menulis sebuah cerita gitu. Kenapa nggak jadi musisi sekalian atau gimana gitu? Dari orang tua gimana sih tanggapannya ketika kamu terjun di industri ini? kalau orang tua sebenarnya nggak komen banyak. Orang tuaku itu tipikal yang ya udah anaknya maunya apa, yang penting dikerjain bener-bener, ya udah mereka bakal support gitu. Jadinya ketika mereka ngelihat aku ternyata oh anak ini serius nih, ya udah mereka pasti support sih. Komennya nggak banyak gitu. Kamu dari berapa bersaudara sebenarnya? Aku 3 bersaudara, aku anak pertama. Anak pertama, punya adik-adik ternyata Konsulat Gracia ya kan. Dan sekarang udah selesai kuliah ya? Iya, aku udah selesai Mungkin lebih kuliah. fokus ke industri ini. Iya, dari sekarang sih kepengennya fokus karena menyadari bahwa saya masih newbie, masih awal. Effortnya harus sangat-sangat lebih. Bener sih ya. Iya. Tapi kan teman-teman, sahabat-sahabat semua dukung ya. Iya, jadinya sekarang lebih ke cari-cari temen buat belajar aja. Kayak aku harusnya kayak gimana sih. Ya udah pengen berproses aja sih. Oke. Kalau untuk teknis sendiri kan vokal juga butuh teknis juga kan. Supaya olah vokal kita juga jadi apa ya, jadi bagus misalkan gitu kan. Jadi bener-bener bisa diterima di semua telinga gitu kan. Nah ini saat ini ada nggak sih kayak semacam ini apa namanya, guru vokal lah misalkan gitu. Latihannya di mana? Nggak ada Nggak ada ya? sebenarnya. Otodidak ya? Iya, nggak ada. Gokil bang. Les vokal nggak pernah. Mungkin ya itu waktu ikut paduan suara di kuliah. Oh, pernah ikut paduan suara dulu? Iya, waktu di kuliah tuh iya. waktu masuk jadi maba, Hmm. kan aku kuliah di UNER. Heeh. Nah, waktu itu tuh ada kayak perform dari paduan suara, terus kayak kepo gitu. Wah, kayaknya seru. Ya udah akhirnya aku join. Akhirnya join dan di situ aku belajar beberapa teknik vokal yang nggak aku dapetin di manapun. Ya itu tapi terakhir kali ya di situ sih. Kalau selanjutnya aku les vokal gitu nggak pernah. Nggak pernah ya? Artinya saat ini semuanya sendiri ya? Iya. Ya udahlah. Yang penting nggak punya niat kayak gini sih. Kadang juga gini, penyanyi tuh diterima syukur nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jangan lah ya. Tetap diperbaiki lah ya kalau misalkan ada kritik. Tapi teman-teman kayak sahabatnya ini juga ada kritik dan saran juga nggak sih? Dia bawel. Oh, bawel di bagian liriknya, bawel di bagian apanya kira-kira? Enggak, lebih ke kayak misalnya aku kalau bikin sesuatu kan pasti nggak pure 100% bagus kan, kayak tiba-tiba bagus gitu enggak kan. Dan dia teman aku ini salah satu orang yang paling paling mengoreksi dari Oke. detail-detailnya Iya, kayak iya, gitu. bagus. Itu sahabat yang Makanya bagus saya itu ya. bilang bawel dia. Bawel tapi kan positif kan hasilnya Iya, kan, iya. ya kan? Jadi karya yang bagus juga nih Konsulat Gracia. Oke, abis ini kita bakal mendengarkan langsung gitu ya suara merdunya si Indi Konsulat Gracia seperti apa. Ini dia Indi Salon dengan lagunya Trap Me. I'm sitting on the bed, staring at the sky. 'Cause I had it hiding in a cure. I'm driving to your place, search for butterfly. 'Cause nothing but I was thinking about you, Lord. I don't care if you hurt me. You say you love
same thing. But where's the point? So I don't care if you hurt me. Girl, you say you love me, and I'm gonna be okay. I want mine. If you have another body, 'cause you've dropped me, just drop me over again. Decide you to do whatever you want, although you chase the fight and across the red line. Please, as long as you're not leaving away, I'll see this blue and that's the only way. I don't care if you hurt me. Girl, you say you love me, and I'm gonna be okay. I want mine. If you have another body, 'cause you've dropped me, just drop me over again. I know that all is getting worse. You've dropped me, and I won't blame. Just drop me, well, just drop me, just drop me. It's how it could be. The Afternoon Show. Wow. Rasanya beda ya kalau versi akustik ya, Counselor Gracia ya. Lebih dalam lagi. Oh my god. Dan saya hanya ingin tetap di sana berdiri dengan orang yang sama meskipun kebenaran mengatakan kalau saya tenggelam dalam neraka hubungan dalam leher. Apa sih? Jadi intinya Counselor Gracia, ceritanya dibalik dari lirik-liriknya itu memang kisah dari pribadi ya kayak gitu ya. Kisah pribadi Counselor Gracia dan itu jadi sebuah pelajaran penting banget untuk hidup seseorang Counselor Gracia ketika mereka ini sudah mempunyai kisah seperti itu dan dia bisa up gitu ya. Dia bisa ya give up, move on dan sebagainya lah ya. Karena mungkin orang-orang di sampingnya adalah orang-orang yang penting juga untuk mensupport dia, untuk mendukung dia gitu ya, menjadi seseorang yang lebih pede lagi, lebih berani lagi seperti itu Counselor Gracia. Thanks banget mungkin untuk sahabat-sahabatnya kali ya. Iya, saya berterima kasih sekali. Mungkin karena momen itu juga akhirnya aku lebih ngehargain orang-orang yang peduli sama aku gitu. Yes. Oke. Ini temennya siapa namanya? Devita ini namanya. Oh, Devita Iya. tadi ya. Oke, terima kasih ya untuk Indi udah hadir di studio Slagrasia FM. Terima kasih Mas Udah Firman. mampir di sini Udah ya kan. bolehin aku main-main ke sini. Siap. Kedepannya apa nih proyeknya? Projectnya mungkin ini masih bikin-bikin lagu lagi, entah itu nanti ngeluarin single ketiga atau EP, pokoknya bikin lagu dulu deh. Yes, semoga aja sukses terus ya. Amin, Dan terima kasih. kita doakan semoga juga jadi lagu yang menginspirasi lah untuk para pendengar kamu juga. Amin, gitu ya. amin. Oke, kalau Slagrasia jangan lupa ini lagu bisa di request di Slagrasia FM Saban sore jam 3 sampai jam 5 Indie Silent lagunya Trap Me atau yang single pertama judulnya adalah The Night. The Night. Oke, dan thank you banget atas kedatangannya, juga terima kasih kawan Slagrasia udah dengerin di sore hari ini. Nanti kita akan lanjut sampai jam 5, jangan kemana-mana. Terima kasih Indi. Terima kasih banyak, aku yang makasih banyak Mas Firman. Ya, semoga perjalanan juga lancar ya kan. Amin. Habis ini masih ada banyak radio lagi kan. Iya, sampai malam nanti. Fisik banget ini ya. Oke, kita aja dulu. Sampai jumpa di single-single berikutnya. Nanti jangan lupa mampir ke sini lagi ya. Oke, aku sering kok ke Malang, ntar main sini gitu ya? deh. Iya. Oke, di sini ngadem ya. Iya, enak ya? banget di Tidar. Bikin lirik lagu di sini aja. Oh iya bener. Talk Show hari ini.